Saudaraku yang terkasih, di minggu-minggu ini kita sudah masuk di, kalau tanggal gerejawi, kita sudah masuk di minggu-minggu sengsara, saudara. Itu artinya bahwa sebentar lagi kita akan mengingat kembali akan karya pengorbanan Kristus yang sungguh tidak ada bandingnya. Karena itu hari ini saudara mendekati masa-masa memperingati Jumat Agung dan Paskah, saya mau kita mulai merenungkan berkaitan dengan hal ini. Jadi dalam kurang lebih 4 minggu ke depan, kita akan merenungkan tentang karya Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Hari ini mari kita buka Alkitab kita. Kita mau merenungkan tema The Lamb of God. Yohanes pasal 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Kalau sudah dapat, kita mau baca sama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi ya. 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bawah tema ini, The Lamb of God, kita mau renungkan hari ini. Kalau kita lihat di dalam perikop sebelum Yohanes berbicara tentang ayat 29 sampai ayat yang ke-34, tentang The Lamb of God, tentang Yesus yang adalah anak domba Allah. Ternyata dalam ayat 19 sampai ayat 28, banyak orang bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Kenapa dia membaptis orang? Sehingga kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19, ternyata orang-orang mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk bertanya, siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Kenapa dia melakukan pembaptisan dan lain sebagainya? Apakah dia adalah Mesias? Apakah dia adalah Elia? Apakah dia adalah nabi yang diutus? Banyak orang bertanya-tanya. Berarti menurut mereka apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah hal-hal yang luar biasa, spektakuler. Sehingga menarik orang untuk bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia bisa melakukan hal-hal demikian? Namun saudara, kalau kita lihat, di dalam ayat-ayat ini, Yohanes menjawab mereka dengan sangat tegas. Saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan, lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi Yohanes menjawab dengan begitu jelas, bukan, bukan, dan bukan. Dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan nabi. Dan kalau kita lihat bagian yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-23 dikatakan jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara lihat. Jadi ternyata Yohanes itu bukan orang yang ketika orang datang kepadanya, langsung mau menunjukkan identitas dirinya yang yang luar biasa. Tidak. Tapi bagian ini katakan, "Akulah seorang yang berseru-seru. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dari ayat ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa ternyata Yohanes hidup hanya untuk melayani Yesus yang adalah Mesias. Ia hanyalah seorang hamba Allah untuk menyuarakan kebenaran dan pertobatan. Karena itu di sana dikatakan, luruskanlah jalan
Tuhan. Yohanes mau dipakai Allah untuk mempersiapkan hati setiap orang pada saat itu untuk menyingkirkan segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka, hidup mereka, yang bisa menghambat untuk kehadiran Kristus. Sekali lagi, jadi Yohanes itu hanyalah seorang hamba Allah, dia sadar betul siapa dirinya, dan dia tahu bahwa dia mau dipakai oleh Allah untuk menolong orang-orang, menyingkirkan segala sesuatu yang ada di dalam diri, kekerasan hati mereka, supaya apa? Ketika mereka melihat Yesus, mereka dapat menerima dia dan Injil yang dia lakukan. Karena itu Yohanes menunjukkan kerendahan hati dan berkata di dalam ayatnya yang ke-27. Dikatakan di dalam ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara tahu, tradisi membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang hamba ketika ada tamu yang datang ke rumah tuannya. Itu sudah lumrah bagi orang-orang Yahudi bahwa seorang hamba atau seorang budak di rumah, dia akan membuka tali kasut. Tapi Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Artinya apa? Yohanes mau katakan bahwa saya lebih rendah daripada hamba. Saya tidak layak untuk melakukan itu. Saudara lihat, betapa Yohanes sadar akan siapa dirinya. Dia tidak boleh menjadi lebih tinggi daripada Kristus. Dia hanya seorang hamba yang dipilih untuk menolong orang-orang melihat kepada Kristus. Karena itu dia katakan, aku bukan Elia, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi. Ini hal yang sangat penting, saudara. Jadi Yohanes itu sungguh-sungguh tahu siapa dirinya, identitasnya. Dia gambarkan dengan begitu jelas bagaimana ketidaklayakannya di hadapan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang akan datang. Itulah pembahasan sebelum Yohanes berkata ayat 29 ini. Selanjutnya, saudara, kita lihat ayat 29 di sana dikatakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, saya sudah sampaikan minggu kemarin bahwa perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Karena itu ketika Yohanes katakan anak domba Allah, saudara harus kembali ke perjanjian lama. Bahwa ketika berbicara tentang anak domba, itu pasti berbicara tentang pengorbanan. Itu pasti berbicara bahwa orang-orang perjanjian lama ketika mereka melakukan dosa dan untuk mereka dapat mengalami penghapusan dosa atau penyucian, mereka harus mempersiapkan korban untuk dibawa kepada imam-imam di bait Allah untuk dikorbankan. Jadi saudaraku, kalau kita lihat anak domba Allah adalah binatang yang dianggap suci dan istimewa bagi orang-orang Yahudi. Karena binatang itulah yang akan mereka persembahkan untuk mereka bisa mengalami pengampunan dosa. Anak domba Allah yang dipersembahkan itu bukan sembarangan. Dikatakan harus dicari yang tidak bercela, yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Saudaraku, sebenarnya dari Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 21 sudah berbicara tentang hal ini. Saya bacakan bagi kita. Dikatakan ayat 21, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, untuk menutupi tubuh mereka, badan mereka, mereka ambil daun, saudara. Untuk menutupi. Tapi setelah itu, ternyata Tuhan mengganti. Dikatakan di dalam ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Saudaraku, binatang itu kalau dikuliti mati atau enggak? Kira-kira. Binatang itu kalau dikuliti mati atau enggak? Mati, saudara. Karena itu waktu diambil kulitnya, berarti dia dikorbankan untuk menutupi, untuk dipakai menutupi tubuh manusia. Jadi harus ada binatang yang dikorbankan dan kulitnya digunakan untuk menutupi keberdosaan manusia. Saudara lihat. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-12, ketika Allah mau menyatakan kuasanya, murkanya, bagi orang-orang Mesir, disampaikan kepada orang Israel bahwa kamu harus mengambil anak domba jantan berumur 1 tahun, disembelih, darahnya harus diambil untuk dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu. Supaya apa? Supaya mereka tidak, anak-anak sulungnya tidak mengalami kematian. Saudaraku, inilah yang sebenarnya perjanjian lama. Dalam perjanjian lama diberikan gambaran bahwa untuk menutupi, untuk membayar dosa, mereka harus mempersembahkan hal yang demikian. Akan tetapi saudara, darah domba yang disembelih dalam perjanjian lama tidak dapat menghapus dosa. Tapi kenapa Allah suruh mereka melakukan itu? Tidak dapat menghapus dosa, tapi kenapa disuruh? Sebenarnya domba-domba itu hanyalah sebagai gambaran sementara yang dipakai oleh Allah. Bahwa di masa yang akan datang, akan ada anak domba Allah yang sejati, akan ada Yesus Kristus yang mengorbankan, menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa dunia, untuk menghapus dosa manusia. Jadi bukan hanya sampai berhenti pada darah binatang, pengorbanan binatang, tetapi sebenarnya itu hanya gambaran supaya ke depannya orang bisa melihat, oh ternyata gambaran di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang Yesus yang akan datang. Dari Kejadian pasal 21, dari Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 4 sampai ayat 7. Bahkan juga banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana orang Israel datang mengorbankan binatang kepada imam-imam, ke dalam bait Allah, supaya menggambarkan ke depan bahwa ternyata ada anak domba Allah yang sejati yang akan diberikan bagi manusia yang berdosa. Jadi bukan hanya sebatas sampai kepada darah domba, darah binatang. Karena darah domba yang disembelih tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena itu saudaraku, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Behold, the Lamb of God. Ini hal yang sangat penting saudaraku. Jadi ketika hari itu Yohanes bertemu dengan Yesus, melihat Yesus, saudara lihat. Kenapa dikatakan aku hanya seorang yang berseru untuk meluruskan jalan bagi Tuhan? Karena apa? Yohanes salah satu orang pertama yang memperkenalkan Yesus, yang adalah anak domba Allah bagi banyak orang pada saat itu. Dia langsung, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya adalah, Yesus itu adalah Mesias yang kamu nanti-nanti. Arahkan pandanganmu kepadanya, karena hanya dia yang dapat menghapuskan dosamu. Hanya dia yang dapat menyelesaikan dosa. Hanya dia yang dapat mengangkat setiap dosa. Dan tidak ada yang lain. Dikatakan, yang menghapus dosa dunia. Artinya saudaraku, kematian Kristus itu cukup untuk menghapus dosa seluruh dunia. Tapi itu hanya bisa berlaku ketika seorang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, darah anak domba, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib bisa menyelesaikan semua dosa di dalam dunia ini. Tapi itu hanya aktif dan berlaku di dalam diri seseorang kalau dia percaya kepada Yesus.
Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka tidak mungkin itu berlaku. Jadi ketika dikatakan yang menghapus dosa dunia, artinya bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh darah anak domba Allah. Semuanya dapat diselesaikan. Dan tidak ada yang lain yang dapat menyelesaikan. No one can take away the sin of the world. Only the Lord Jesus is the one and only one. Just one, hanya satu. Kita mau cari kemanapun yang bisa menyelesaikan dosa kita, menghapus dosa kita, can take away the sin, nggak ada. Hanya Yesus. Karena itulah yang diserahkan, lihat anak domba Allah, memberikan penegasan bagi mereka bahwa dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan semuanya itu dan tidak ada yang lain. Dan itulah masalah terbesar yang Tuhan Yesus selesaikan bagi manusia berdosa. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai 28 menegaskan akan hal ini. Dikatakan di sana saudara bahwa saya rangkumkan bagi kita semua. Ini berbicara tentang apa? Bahwa Yesus menyerahkan nyawanya hanya satu kali untuk menyatakan diri pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi dia menyelesaikan dosa bukan lagi dengan darah anak domba, bukan lagi dengan darah binatang, kata penulis Ibrani. Tetapi Yesus menyelesaikan dosa oleh darahnya sendiri. Bukan lagi oleh darah binatang. Dan bukan seperti imam yang tiap waktu keluar masuk setiap tahun untuk menolong orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, supaya mereka datang untuk pengampunan dosa. Tidak. Yesus hanya mati satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kematian satu kali itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena itu ketika kita bertanya, baru dosa yang mana yang diampuni? Saya masih hidup dan saya tidak tahu sampai kapan saya mati. Saudara, Yesus menyelesaikan dosa kita masa lalu. Dari semenjak kita ada di dalam kandungan, Tuhan Yesus menyelesaikan dosa kita hari ini. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan dosa sampai kita mati. Dosa yang akan kita lakukan di detik, menit, jam, hari, dan tahun-tahun ke depan. Saudara nggak akan melakukan dosa lagi kan? Nggak mungkin kan? Di dalam gereja pun kita memikirkan hal-hal yang buruk, itu dosa. Tapi Alkitab katakan bahwa Yesus mati hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kematiannya itu menghapus dosa. Hanya satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna, yang kudus, yang suci, yang murni. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika orang Israel mau mempersembahkan domba, anak domba, itu nggak bisa sembarangan. Harus yang tak bernoda, tak bercacat, tak bercelah. Harus sempurna menurut pandangan mereka. Dan imam-imam akan menilai apakah itu benar, sudah seperti persyaratan yang ada. Itu menggambarkan bahwa pada masa perjanjian baru, Yesus adalah anak domba Allah yang suci, yang kudus, yang tak berdosa, yang tak bercela, yang akan menyelesaikan dan telah menyelesaikan dosa manusia. Karena itu dikatakan bahwa Yesus itu sempurna, karena itu dia dapat menyelesaikan semuanya itu. Yohanes Pembaptis dipakai Allah untuk mengarahkan pandangan orang-orang pada saat itu kepada Yesus. Di mana mereka tidak perlu lagi mempersembahkan binatang, karena anak domba Allah yang sejati telah datang dalam dunia. Dan kalau kita baca baik-baik saudara, dikatakan apa? Yang menghapus dosa dunia. Berarti bukan hanya menutupi, supaya kelihatan indah, supaya kelihatan bersih. Seperti orang kalau ngecat gitu, kalau pada awalnya dindingnya dia cat warna merah. Wah sudah, ini menyala ini. Saya mau kembalikan jadi putih. Tidak perlu dia keruk,
bisa jadi putih. Bukan seperti itu. Darah Kristus bukan hanya menutupi dosa manusia, tetapi menghapus, sungguh-sungguh menghapus. Artinya di pandangan Allah, kita adalah manusia yang kudus karena darah Yesus. Kita adalah manusia yang suci, yang murni karena darah Yesus. Itu yang mau ditegaskan, saudaraku. Orang yang kudus bukan berarti orang yang tidak melakukan dosa lagi. Tetapi orang yang kudus adalah orang yang tidak senang hidup dan tinggal di dalam dosa. Sekali lagi, orang yang kudus dan suci di hadapan Allah bukan orang yang sama sekali tidak melakukan dosa lagi. Tetapi adalah orang yang tidak lagi mencondongkan hidupnya, dirinya kepada kecintaan akan dosa. Jadi Yesus bukan hanya guru yang datang mengajar. Yesus bukan hanya guru yang datang mengajar. Yesus bukan hanya seorang yang hebat yang datang buat mujizat. Tapi Yesus datang menghapus dosa setiap manusia yang mau percaya kepadanya dengan pengorbanan darah. Dia datang untuk menyelesaikan dosa manusia, dan kita harus tahu bahwa dosa itu adalah perkara atau hal yang paling menentang Allah dan kekudusannya. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan hal itu. Saudaraku, hari ini kita diingatkan lagi bahwa anak domba itu sudah datang. Sudah mengerjakan segala sesuatunya bagi dunia yang rusak dan hancur. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah Allah mengasihi saya? Apakah Allah mencintai saya? Karya Kristus itu sudah jawaban. Pengorbanan salib Kristus itu jawaban. Hal apa yang paling terbesar yang Yesus lakukan bagi hidup manusia? Ya salib. Karena itu ketika orang bertanya, apakah Yesus mengasihi saya? Apakah Allah mengasihi saya? Jawabannya sudah jelas. Lalu sebenarnya apa jawabannya yang harus ada bagi kita, saudara? Seharusnya kita harus bertanya, apa sikap hati saya merespon Yesus yang adalah anak domba Allah yang sudah mati bagi hidup saya? Apa respon saya? Yang pertama, saudaraku, datang dengan kesadaran bahwa kita manusia berdosa yang siap hidup dalam pertobatan dan siap hidup di dalam kekudusan Allah. Karena memang Yesus merindukan hal itu untuk kita. Dia menebus kita. Dia menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, supaya saudara dan saudara bisa ditolong untuk terus hidup di dalam kekudusan di hadapannya. Yang kedua, karya Kristus itu harus direspon dengan syukur, dengan segala karya yang sudah Dia lakukan. Dan syukur apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita berpikir, selama kita hidup mengikut Kristus, ucapan syukur apa yang sudah kita lakukan? Untuk pengorbanan darah Kristus yang suci, yang mulia, yang agung, yang tanpa syarat bagi kita manusia. Apa yang kita bisa lakukan, saudara? Orang bisa berpikir, saya mau serahkan hidup saya. Buktinya apa? Actionnya apa?
Dari hal-hal kecil kita bisa tidak melakukan hal yang kecil saja, kita sudah bicara hal yang besar. Banyak orang percaya yang mengatakan diri percaya terlalu tinggi berbicaranya hal-hal yang besar. Saya mau melakukan ini kepada Tuhan dan ini dan ini. Tapi hal yang kecil aja dia bisa tidak lakukan. Apa yang kita bisa korbankan bagi Kristus yang sudah mengorbankan hidup bagi kita? Ketika kita sadar bahwa Kristus mengorbankan hidup bagi kita, maka kita menjadi milik Kristus, bukan lagi milik kita sendiri. Maka segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, bahkan nafas hidup kita itu miliknya. Apa yang kita bisa korbankan? Waktu kita, tenaga kita, harta kita, apapun yang kita miliki. Harusnya kita siap untuk korbankan bagi Tuhan. Saudara, saya punya satu kakak rohani, saya bilang ya. Dia seorang pelayan Tuhan yang bukan dalam tanda kutip bukan full time. Dia seorang bisnismen, tapi dia juga aktif di dalam pelayanan kepada mahasiswa. Dia bentuk kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kelompok-kelompok pemuritan, saudara. Dan saudara tahu, yang dia muridkan itu orang-orang yang fakultas kedokteran. Kalau mereka, banyak yang dia muridkan itu orang yang dari daerah-daerah. Dari Ambon, dari Papua, dari Kalimantan. Kalau mereka tidak bisa bayar biaya sekolahnya, dia bayar, saudara. Dan saudara tahu, biaya untuk studi kedokteran itu tidak sedikit. Banyak. Suatu hari dia telepon saya. Dia panggil saya, bro tolong doakan. Saya punya usaha ini, pengiriman barang dari US. Ini sampai hari ini belum datang, padahal sudah sebulan lebih saya harus bayar dendanya. Jadi tiap hari dia harus bayar denda, karena sudah lewat sebulan atau lebih. Dia bilang, saya nggak minta banyak dari Tuhan, saya hanya nggak mau rugi. Kalau untung, 10% saya ambil, 90% saya kasih Tuhan. Dan benar, saudara. Akhirnya terselesaikan, dan dia hanya bagi-bagi uangnya. Banyak sekali misionaris penginjil yang dia support sampai hari ini. Itu saya lihat, dia katakan sama saya, bro, saya kalau dengar kalian ada sesuatu, saya nggak bisa hanya doa. Saudara tahu, saya dengan Ibu Laura berjuang untuk mempunyai keturunan itu sudah 10 tahun. Hampir 10 tahun. 90% biayanya, saudara tahu, kalau untuk kesuburan dan lain sebagainya, obat-obat dan lain sebagainya, biaya dokter itu banyak sekali. Dan dia bilang, gak usah khawatir, saya akan biayai semuanya. Saudara, orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, tahu tujuan hidupnya, tahu untuk apa dia hidup, tahu untuk apa dia bekerja, tahu untuk apa dia berusaha, tahu untuk apa dia studi, tahu untuk apa dia lakukan segala sesuatu untuk keluarganya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk mikirnya, saya mau serahkan hidup. Tapi dari hal yang terkecil, setiap hari apa Tuhan bicara untuk saudara, lakukan aja. Saudara tahu saya lumayan aktif di media sosial ya, Facebook. 2 hari yang lalu saudara, saya lihat ada satu hamba Tuhan punya 4 anak. Baru dia posting, anak saya mau makan di tempat ini. Tapi tidak punya uang. Apa yang kita lakukan? Saya pun bergumul, saudara. Tapi saya bilang, saya mau kirim untuk orang ini. Kebanyakan anak-anak hamba Tuhan itu berpikir, terkadang mereka mengalami kekecewaan karena untuk hal kecil saja. Tahu saudara mintanya apa? Hanya mau pergi makan ayam bakar. Saudaraku, menyerahkan hidup kepada Kristus, itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan yang keempat, saudaraku, orang
yang tahu bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah anak domba, dia harus meneladani Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk menyaksikan bahwa itu yang menghapus dosa dunia. Hanya dia yang dapat menghapus dosa di dalam hidupmu. Hanya dia yang dapat menyelesaikan semuanya. Kalau kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh darah anak domba, maka harusnya kita merindukan orang lain mendengar firman yang sama, berita yang sama. Harus menjadi saksi Kristus di mana kita ada. Dimulai dari keluarga, dimulai dari komunitas, dimulai dari mana kita bekerja, kita harus menjadi alat. Menyampaikan kepada orang, inilah Yesus, anak domba Allah yang dapat menghapus dosa dunia dan dapat menghapus dosa hidupmu kalau kamu percaya kepada Yesus. Dan itulah akhir dari tujuan kekal yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia. Pada akhirnya saudaraku, Wahyu 5 ayat 11 dan 12 berkata, dalam penglihatan Yohanes dikatakan, maka aku melihat dan mendengar banyak malaikat, suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12 katanya, dengan suara nyaring, anak domba Allah yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Saudara lihat bahwa Yesus anak domba Allah yang sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sangat layak menerima segala-galanya. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian dari hidup saya dan saudara yang mengatakan diri adalah orang-orang tebusan Kristus. Buktikan dong. Jangan sampai kita ngomong. Saya bicara seperti ini saudara, itu juga yang saya sampaikan dalam diri saya. Karena hidup kita ini sementara. Tidak ada waktu yang bisa diulang kembali. Dan kalau kita lewatkan waktu untuk kita bisa hidup, menjadi seorang yang berjuang hidup dalam kekudusan, mensyukuri karya Allah, menyerahkan hidup dan segala-galanya, maka pada akhirnya kita akan menyesal.